Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan nikmatnya kita bisa menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, yaitu sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas yang sangat baik, yaitu adalah diantaranya mengikuti taklim. Taklim dalam hal ini adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ketiga dari bab 1. Bab 1 ya menerangkan kepada kita tentang ikhlas dan urgensi atau pentingnya niat. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Sayyidah Aisyah. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Ya, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah Fathul Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada adalah jihad, ya, itu berjuang di jalan Allah, wa niyatun, dan niat, ya, niat yang baik. Wa idastumfirtum fangfiru, ya. Wa idastumfirtum, jika kalian dipanggil untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, maka fangfiru, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang biografi dari Sayyidah Aisyah, di mana beliau adalah putrinya Sayyid Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, bersaudara, ya, dengan Asma, ya, saudara sebapak tapi beda ibu, ya, dengan Asma binti Abu Bakar. Kemudian beliau, ya, terkenal sebagai banyak meriwayatkan hadis, di mana yang beliau riwayatkan itu adalah sekitar 1.210 hadis, ya. Ini para ulama sudah menelitinya, ya, kita tinggal menikmatinya, ya. Dari penelitian para ulama kita kemudian menerimanya. Itu adalah sekitar 1.210 hadis, atau kemudian riwayat yang lain menyebutkan 1.010 hadis. Kemudian di antara 1.210 hadis tersebut, ya, di antaranya ada 174 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 174. Dan kemudian oleh Imam Bukhari sendiri adalah sebanyak 64. Jadi kalau begitu Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah itu adalah 64 ditambah 174. Itu adalah sekitar berarti 238.
Ya, itu adalah riwayat Imam Bukhari. Di antaranya sepakat dengan Imam Muslim sebanyak 174. Dan kemudian Imam Muslim sendiri itu meriwayatkan sebanyak ya 68 ya, 68 oleh Imam Muslim sendiri. Kalau dengan bersama-sama dengan Imam Bukhari berarti 68 ditambah 100 ya 74, yaitu adalah sekitar 200 ya 42 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah penelitian dari para ulama. Kemudian Sayyidah Aisyah ya adalah istri Rasulullah yang paling muda, di mana beliau ya ditinggal Rasulullah masih usianya sekitar 18 tahun. 18 tahun masih sangat muda. Ya, kemudian beliau terpaut tidak terlalu jauh dari Sayyidah Fatimah ya, putrinya Rasulullah SAW. Ya, berarti secara usia Sayyidah Fatimah atau putrinya Rasulullah sekitar 9 tahun lebih tua daripada Sayyidah Aisyah. Jadi seperti kakak adik gitu ya, kakak adiknya. Tetapi Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah adalah atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian memang khazanah Islam itu ya banyak kemudian bersumber dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di antara istri-istrinya Rasul. Sehingga kita gamblang ya kehidupan Rasulullah ya luar dalamnya. Jadi kalau orang baik itu orang yang baik luar dalamnya. Artinya di masyarakatnya baik, di dalam keluarganya juga baik, dan itu terbuka ya disampaikan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW ya banyak sekali kita dapatkan hadis. Meskipun seperti kakak beradik ya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Fatimah, tetapi bukan berarti mereka kemudian tidak akur. Mereka sangat rukun ya. Banyak hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah yang mengetengahkan kebaikan dari Sayyidah Fatimah. Ya, di antaranya adalah ketika Rasulullah menjelang wafat, itu Rasulullah menyampaikan pesan secara rahasia kepada Sayyidah Fatimah, ya putri beliau, ya kemudian dibisikin di telinga Siti Fatimah, kemudian Siti Fatimah menangis. Ya, kemudian setelah tidak lama dari itu dibisikin lagi oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum. Ya, nah ini rahasianya Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah karena beliau memang seorang yang sangat ingin tahu, ya, cerdas, ya, ingin tahu itu, bertanya kepada Sayyidah Fatimah apa yang disampaikan Rasulullah sehingga kamu menangis dan tidak lama kemudian itu kamu tersenyum. Ya, Sayyidah Fatimah tidak mau menyampaikan ini rahasia saya dengan Rasulullah. Gitu. Ya, kemudian setelah Rasulullah wafat, beberapa saat setelahnya ditanya terus sama Sayyidah Aisyah gitu ya, sama Sayyidah Aisyah. Kalau itu tidak diriwayatkan Sayyidah Aisyah, kita tidak tahu apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah menyampaikan bahwa ketika Rasulullah menjelang wafat menyampaikan bahwa ajalku sudah semakin dekat dan kamu adalah yang nantinya menyusul aku pertama kali ya di antara keluarga beliau. Maka Sayyidah Fatimah sedih karena akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya dibisikkan lagi Rasulullah, ya, maukah aku beritahu bahwa ya pemimpin, ya pemuka para wanita-wanita di dunia ini adalah engkau, itu Fatimah. Maka setelahnya Sayyidah Fatimah tersenyum. Ya, itulah salah satu ya di antara banyak ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mengetengahkan tentang kebaikannya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ya, kita sangat mendapatkan banyak khazanah ya pengetahuan dari hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya adalah hadis yang ketiga ini. Di mana dalam hal ini Rasulullah menyampaikan tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke syarah hadisnya ya. Ya, dimaksud di sini tidak ada hijrah. Hijrah maksudnya adalah dari Mekah ke Madinah setelah adanya peristiwa Fathul Makkah. Ya. Kenapa?
ya, karena di Makkah sebelum hijrah, sebelum ada Fathul Makkah, ya itu masih kewajiban hijrah di sana. Ya, belum menjadi negara Islam, dan kemudian kaum muslimin di Madinah masih jumlahnya sedikit ya. Ya, awal hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu hanya diikuti oleh beberapa puluh sahabat Nabi. Tentunya ya sahabat-sahabat yang masih Islam di Mekah yang belum sampai ke Madinah itu tetap ya wajib bagi mereka untuk hijrah ke Madinah untuk menopang ya, untuk menopang dakwah Rasulullah di Madinah, dan juga untuk menghindari ya penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa Fathul Makkah ini adalah terjadi di bulan Ramadan ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 setelah Rasulullah hijrah, yaitu terjadi peristiwa Fathul Makkah. Jadi 8 tahun itu masih kewajiban hijrah para sahabat-sahabat Nabi yang belum hijrah. Yang dimaksud hijrah di situ adalah mufaraqatu daril kufr ila daril Islam. Itu adalah meninggalkan ya negeri kaum kafir, yang dimaksud adalah Mekah pada waktu itu, kepada negeri Islam ya. Nah, maka awalnya itu adalah wajib hukumnya wajib. Itu bagi para sahabat-sahabat yang telah memeluk Islam ya. Maka ketika sudah terjadi Fathul Makkah ya, Makkah dibuka ya, Fathul Makkah, di pembukaan kota Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah ya, maka penduduk Makkah kemudian berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Maka falamma futihat sorot ya daro islamin ya, maka ketika Makkah itu terjadi peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Makkah telah menjadi negara Islam, sehingga kemudian la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah setelah peristiwa Fathul Makkah. Maksudnya di sini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, adapun hijrah dari tempat-tempat yang kemudian tidak bisa dilaksanakan perintah-perintah agama. Misalnya kalau sekarang ada negeri-negeri belum muslim, negara-negara kafir, kemudian kita di sana tidak tenang menjalankan ibadah, ya ditindas, ya tidak diperbolehkan beribadah, maka wajib juga kita hijrah dari sana. Adapun kemudian ketika negara-negara kafir itu, misalnya negara tidak Islam itu, tidak menghalangi kita melaksanakan ibadah, kita masih bisa ke masjid, kita masih bisa menjalankan sholat, ya pengajian dan sebagainya, maka ya tentu tidak wajib, ya tidak wajib hijrah. Beda ketika kita di sana ditindas, kemudian tidak boleh sholat, tidak boleh melaksanakan ibadah, maka wajib. Ya di sini fahiyah wajibatun ittifaqan. Maka para ulama sepakat kalau demikian kondisinya, ya yang bahkan saat ini pun seandainya masih ada seperti itu, maka hukumnya adalah wajib ya bagi kita sampai sekarang. Adapun kalau di Mekah kan sudah menjadi negara Islam ya, maka itu kemudian tidak wajib. Sehingga wa ala dzalika yahmilu hadis la tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar ya. Maka tidak putus hijrah itu, arti kewajiban hijrah itu selama musuh-musuh itu masih memerangi ya. Para orang-orang kafir itu masih memerangi, artinya tidak bersahabat dengan kita, maka kita wajib hijrah. Tapi sekarang kan negara-negara Amerika sendiri kan tidak menghalangi ya umat Islam untuk beribadah misalnya gitu ya. Jadi kalau umat Islam di sana tenang misalnya, ya tidak wajib hijrah gitu. Tapi kalau ditindas, maka wajib mereka untuk hijrah. Kalau itu negaranya menghalang-halangi untuk melaksanakan tatanan ibadah. Kemudian ya berkata Imam Al-Khattabi ya bahwa hijrah itu ada dua makna. Yang pertama adalah yang pertama dari makna hijrah itu yang pertama adalah annahum idza aslamu wa aqamu baina qaumihim uzu. Ya ketika orang-orang Islam ya, mereka Islam itu disakiti ya, ketika dia menjalankan agama itu disakiti atau ditindas lah begitu. Maka fa'amaru bil hijrah. Maka fa'umiru bil hijrah, maka mereka diperintahkan untuk hijrah supaya mereka bisa menyelamatkan agamanya dan kemudian juga bisa tidak tertindas begitu.
Ya, itu makna yang pertama, bahwa kewajiban hijrah adalah ketika umat Islam itu tidak bisa melaksanakan ya tatanan agamanya. Nah, kemudian yang berikutnya, makna yang kedua adalah bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada awalnya memang wajib. Kenapa? Karena kaum muslimin di Madinah pada waktu itu adalah masih sedikit ya, dan juga masih lemah ya, sehingga kemudian umat-umat Islam yang di luar Madinah tentunya ketika masuk ke Madinah akan menambah kekuatan kaum muslimin ya, kekuatan kaum muslimin. Juga kaum muslimin di Mekah juga dalam kondisi yang sedikit dan lemah. Kalau kemudian tidak masih kondisinya tercerai-berai seperti itu, kan kekuatannya menjadi lemah begitu. Maka ketika sudah Fathul Makkah ya, umat Islam penduduk berbondong-bondong untuk masuk Islam, maka kemudian ya kewajiban hijrah itu menjadi selesai. Nah, kemudian setelah itu disebutkan di sini bahwa walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang masih ada adalah jihad dan niat. Jadi jihad yaitu dalam hal ini adalah dimaknai sebagai perjuangan untuk membela agamanya Allah atau untuk membela negara. Jadi membela negara juga diartikan sebagai jihad. Kemudian makna yang lebih umum lagi adalah semua ya usaha sungguh-sungguh dalam rangka untuk ya untuk agamanya Allah. Termasuk dalam hal ini adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah bagian dari jihad. Maka ketika seorang itu ya meniatkan untuk thalabul ilmi dan harus harus hijrah dari negaranya, maka itu termasuk dia akan mendapatkan keutamaan dari ya pahala hijrahnya. Jadi hijrah dalam rangka dia jihad, dalam rangka dia menuntut ilmu. Dan apabila dia tidak pindah dalam posisinya, dia masih tetap di negaranya, ya karena tidak ada kewajiban hijrah, dalam hal ini adalah berpindah, maka dia hendaklah adalah bersiap-siap, ya bersiap-siap dan terus menata niatnya, ya niatnya dengan baik. Maka ketika ada panggilan jihad, maka hendaklah dia berangkat, ya hendaklah dia memenuhi panggilan itu. Tentu adalah ini panggilan negara, ya panggilan negara. Misalnya ketika peristiwa sebelum perang Hari Pahlawan di Surabaya, itu kan ada panggilan jihad di sana. Maka itu kemudian kaum muslimin ya harus memenuhi panggilan itu, ya itu adalah wajib hukumnya. Maka wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat darul Islam. Jadi maknanya tadi itu adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah telah menjadi negara Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah dari hadis yang ketiga ini adalah yang pertama, jika suatu negara menjadi negara Islam, ya, maka tidak ada keharusan hijrah dari negara tersebut. Ya, sudah tidak ada kewajiban hijrah dari negara tersebut. Kemudian hijrah tetap wajib bagi seseorang muslim yang tinggal di negara kafir atau negara yang tidak Islam, yang ini ada yang membatasi lagi, yang tidak memberikan kesempatan baginya melaksanakan ajaran Islam. Ya, ini berarti kalau bukan dipukul rata, ya kalau itu kemudian negaranya baik-baik saja, ya tidak menghalang-halangi untuk beribadah, ya tidak ada kewajiban untuk hijrah, ya masih di sana. Kalau dalam rangka kita misalnya bekerja atau menuntut ilmu, ya bisa saja kita menuntut ilmu di Eropa, ya atau di Amerika misalnya gitu, ya, dan di sana tenang-tenang saja, ya baik-baik saja, ya tidak ada kewajiban kemudian kita harus balik lagi ke Indonesia. Kemudian seorang muslim hendaknya senantiasa mempunyai niat untuk berjihad. Ya, artinya niat di sini tidak putus, ya. Niat di sini tidak putus. Niat berjihad itu tidak putus. Kemudian mempersiapkan diri untuk berjihad, dan apabila datang panggilan jihad itu, maka tentunya kita harus memenuhinya. Wa idza stunfirtum fangfiru. Maka apabila dipanggil ya untuk melaksanakan jihad, maka berangkatlah kita untuk berjihad. Jadi sebagaimana ya perintah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang masih di Mekah sebelum peristiwa Fathul Makkah, ya untuk hijrah ke Madinah.
Nah, tentunya Fathul Makkah itu menjadi menjadi pembeda antara yang Islamnya sebelum Fathul Makkah dan Islam setelah Fathul Makkah. Tentu beda. Karena kalau orang Islam sebelum Fathul Makkah itu adalah mereka ya paling tidak apalagi sebelum hijrah ya, apalagi sebelum hijrah itu adalah mereka yang betul-betul menerima Islam ya tanpa banyak logika, tanpa banyak logika. Ya, adapun orang yang masih menunggu-nunggu ya kemudian menunggu arus lah ibaratnya begitu. Begitu maka sudah ditaklukkan kan seperti arus deras itu. Maka orang kemudian berbondong-bondong itu tentu berbeda ya, berbeda kualitasnya antara orang yang awal masuk Islam ya sampai batasnya adalah Fathul Makkah ya dan orang yang setelah Fathul Makkah. Sehingga Rasulullah menyampaikan kalaupun kemudian ya para sahabat-sahabat Nabi yang sebelum Fathul Makkah sudah Islam itu berinfak ya sebesar 1 mud ya emas itu masih lebih berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang setelah Fathul Makkah itu ya Islamnya setelah Fathul Makkah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembacaan untuk hadis yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.